Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hal yang paling mendasar di dalam agama Islam adalah akidah tauhid, yaitu keyakinan kita terhadap tauhid. Apabila benar akidah ini, maka amalan-amalan kita pun akan menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila rusak akidah ini, amalan-amalan hamba pun akan menjadi rusak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid, jemaah sekalian? Tauhid itu maknanya ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam hal yang khusus baginya. Inilah definisi tauhid. Mengesahkan Allah dalam hal yang khusus baginya. Yang khusus baginya itu apa? Ada 3. Dan mari kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap amalan seseorang. Yang pertama, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Inilah kekhususan Allah yang pertama. Kita yakin ibadah itu milik khusus Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang berhak disembah. Maka jemaah sekalian, orang yang memiliki akidah ini, dia pun yakin bahwa semua yang disembah selain Allah adalah batil. Kemudian dia jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kemudian dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Salatnya hanya untuk Allah. Doanya hanya kepada Allah. Menyembelihnya hanya untuk Allah. Tawakalnya, bergantung hatinya hanya kepada Allah. Dan semua amal ibadah hanya dia persembahkan untuk Allah semata. Dan inilah arti la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha artinya adalah
kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah, yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam di surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata beliau? Dua kalimat. Yang pertama, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah an-nafyu, penafikan. Aku ingkari, aku salahkan, dan aku jauhi sesembahan kalian selain Allah. Kalimat beliau yang kedua, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Ini adalah al-itsbat, penetapan ibadah hanya untuk Allah sang pencipta. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah pokok akidah Islam, yang dengannya Allah mengutus seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang dianggap Tuhan atau yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, orang yang memahami tauhid itu adalah hal yang paling mendasar di dalam agama Islam, sehingga para nabi dan rasul diutus, misi utamanya adalah tauhid, maka dalam hidupnya dia akan selalu memprioritaskan tauhid. Inilah pengaruh akidah yang benar dalam kehidupan seorang muslim. Bukan saja dia mentauhidkan Allah, tapi dia menganggap tauhid yang paling penting dalam hidupnya. Tauhid harus selalu dia prioritaskan, baik dalam mempelajarinya, dalam mengamalkannya, dan dalam mendakwahkannya. Karena tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menetapkan tidak akan selamat seorang hamba kecuali dengan menunaikan hak Allah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis yang berbicara tentang hak Allah dan hak hamba. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba
mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita, yang harus kita yakini, yang harus menjadi akidah kita yang paling mendasar. Jemaah sekalian, ketika kita tidak paham akidah ini, maka muncullah berbagai macam akidah kekufuran. Contoh, ada orang yang berkata, manusia itu bebas. Dia mau menyembah Allah atau menyembah selain Allah, itu hak dia. Begitu pula mereka mengatakan, manusia itu punya hak. Bahkan itu termasuk hak asasi manusia, HAM. Yaitu untuk memilih agama mana saja yang dia sukai. Sehingga kata mereka, kita nggak boleh salahkan. Kalau dia mau menyembah selain Allah, kan itu hak dia. Kalau dia mau beragama dengan agama selain Islam, itu hak dia. Nggak boleh kita salahkan. Maka jemaah sekalian, ucapan seperti ini, kalau kita percaya, kita bukan lagi seorang muslim. Dan seringkali ucapan seperti ini dibungkus dengan kata-kata yang manis. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Kita kan sesama anak bangsa. Hendaklah kita saling bertoleransi. Hendaklah kita saling menghormati. Jangan saling menyalahkan. Supaya hidup ini damai, hendaklah saling menghargai. Ini kata-kata yang manis. Tapi kalau kita percaya, Islam kita batal. Kita bukan lagi seorang muslim. Kenapa? Tauhid kita batal. Sebab ucapan ini bertentangan dengan tauhid. Maka jemaah sekalian, termasuk akidah Islam yang harus kita yakini, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tidak peduli meskipun orang yang salah itu tersinggung. Kalau dia salah, katakan salah. Tidak peduli walaupun dia marah. Inilah ajaran Islam. Maka tauhid itu selalu memiliki dua sisi, membenarkan dan menyalahkan. Membenarkan penuhanan kepada Allah yang satu saja, dan menyalahkan semua penuhanan kepada selainnya. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasannya Allah dialah sesembahan yang benar, dan apapun yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain dia rendah, maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Jadi jemaah sekalian, inilah ajaran Islam. Dalam akidah Islam, kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Dan kebenaran tertinggi adalah meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Sebaliknya, kesalahan terbesar yang disebut dosa syirik adalah membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Allah tidak pernah memberikan hak kepada hamba untuk menyembah kepada selainnya dan untuk beragama dengan selain Islam. Jadi tidak benar kalau mereka mengatakan itu adalah hak. Ini contoh rusaknya akidah.
akibat tidak menuntut ilmu agama. Yang dia dengarkan hanya berita-berita media, yang dia baca hanyalah pendapat-pendapat orang yang tidak mengerti agama. Mereka mengatakan manusia punya hak asasi. Di antara hak asasinya adalah dia bebas memilih agama yang dia sukai. Apapun yang dia pilih, nggak boleh kita anggap salah. Padahal dalam Islam, Allah sama sekali tidak pernah memberikan hak kepada hamba untuk menyembah kepada selainnya. Tidak pula memberikan hak kepada hamba untuk beragama dengan selain Islam. Buktinya apa jemaah sekalian? Orang yang menyembah kepada selain Allah dihukumi oleh Allah sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik. Orang yang beragama dengan selain agama Islam dihukumi oleh Allah sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut kafir. Kalau itu hak mereka, tentu mereka tidak salah dong. Ternyata itu bukan hak mereka. Bukan hak hamba untuk menyembah kepada selain Allah. Bukan hak hamba untuk beragama dengan selain Islam. Melainkan yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran berat terhadap hak Allah. Bagaimana mungkin pelanggaran terhadap hak Allah menjadi hak hamba? Nggak mungkin. Apa hak Allah? Disembah dan tidak dipersekutukan. Lalu apa hak kita sebagai hamba? Dalam lanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak kita sebagai hamba, yaitu Allah akan menganugerahkan kepada kita jaminan keselamatan apabila kita menghadap Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya jemaah sekalian, ini juga permasalahan akidah yang sangat penting. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Memang dia tidak berbuat syirik, tidak pula kekufuran, tapi dia masih makan riba, dia masih minum khamar, dia masih berjudi, atau korupsi, atau dosa-dosa besar yang lain. Apakah dia juga dijamin selamat? Jawabannya, ya. Dia juga dijamin selamat. Ini akidah seorang muslim. Karena itu janji dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi harus dipahami juga, orang yang selamat itu ada dua macam. Ada yang selamatnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna artinya langsung masuk surga. Yang tidak sempurna artinya terancam mampir di neraka dulu. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, maka dia diampuni, langsung masuk surga. Meskipun dia banyak dosa, asalkan bukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau Allah menghendaki dia diazab, maka diazab. Tapi azabnya tidak kekal. Satu hari dia akan dimasukkan ke dalam surga, berarti selamat juga kan? Meskipun mampir dulu di neraka. Tapi orang yang punya akidah yang benar, dia tidak akan meremehkan dosa. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam permasalahan ini muncul 3 golongan sesat dengan akidah sesat mereka masing-masing.
Yang pertama golongan Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar kafir dan pasti kekal di neraka. Yang kedua, golongan Mu'tazilah. Mereka meyakini pelaku dosa besar dia bukan lagi muslim, tapi bukan kafir juga. Maka ini adalah akidah yang baru, bid'ah. Tidak dikenal di masa Nabi SAW. Namun Mu'tazilah mengatakan seperti Khawarij, dia di akhirat kekal di neraka. Yang ketiga, golongan Murji'ah. Golongan yang meremehkan dosa. Karena prinsip mereka, kan Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, nggak apa-apa, walaupun dosa kita banyak, pasti dimaafkan. Jadi santai saja, nggak usah khawatir. Sampai mereka mengatakan, mau sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, tidak memberi pengaruh pada imannya. Dan di akhirat mereka yakin, walaupun dia pendosa, pasti langsung ke surga. Maka, bagaimana keyakinan ahli sunnah? Keyakinan ahli sunnah, para pelaku dosa besar, maksudnya pelaku dosa besar ini adalah selain kesyirikan dan kekafiran. Kalau kesyirikan dan kekafiran kita sebut dosa terbesar. Yang kita bahas ini adalah dosa besar yang tingkatannya di bawah kesyirikan dan kekafiran. Bagaimana keyakinan ahli sunnah? Di dunia pelakunya tidaklah kafir, tapi juga bukan orang beriman yang baik. Dia masih mukmin, akan tetapi dia adalah mukmin naqisul iman, yang lemah iman. Tidak sama dengan mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat nasibnya tahta masyiatillahi azza wa jalla, sesuai kehendak Allah. Artinya, kalau pelaku dosa besar ini sampai mati tidak bertobat, maka nasibnya di akhirat sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, dia langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia akan diazab, tapi azabnya tidak kekal. Ahlu sunnah meyakini yang pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan satu ayat membantah semua golongan sesat tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 48 dengan lafaz yang sama di bagian awalnya, juga di ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti pelaku dosa sebesar apapun, asal bukan kesyirikan dan kekafiran, masih ada harapan mendapatkan ampunan, walaupun sampai mati dia nggak bertobat. Oleh karena itu, dia masih muslim kalau begitu, dia tidak kafir. Namun, kita tidak bisa mengatakan dia pasti diampuni, karena Allah mengatakan sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, berarti dia langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab, namun azabnya tidaklah kekal. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk permasalahan akidah yang harus kita yakini.
Yang di sini kita bisa memetik pelajaran tentang keutamaan tauhid. Orang yang masih memiliki tauhid, sebanyak dan sebesar apapun dosanya, walaupun dia tidak bertobat sampai mati, selama dia tidak berbuat dosa kesyirikan dan kekafiran, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan dan langsung masuk surga. Kalaupun dia masuk ke neraka, suatu hari dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi, inilah hak kita sebagai hamba. Allah akan berikan jaminan keselamatan apabila kita menghadapnya kelak tanpa membawa dosa syirik. Allah tidak pernah memberikan hak kepada kita untuk menyembah kepada selainnya. Tidak pula beragama dengan selain agamanya, agama Islam. Sebagaimana Allah telah tegaskan juga, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat ke-19. Kemudian di ayat ke-85 Allah tegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian akidah kita. Akidah, keyakinan terhadap tauhid, yang itu berarti keyakinan terhadap Islam. Sebab hanya Islam agama yang mengajarkan tauhid. Maka tidak mungkin Allah memberikan hak kepada hamba untuk memilih agama selain Islam. Kalau dia memilih agama selain Islam, dia akan membuang tauhidnya dan melakukan dosa syirik. Ini dari sisi keyakinan. Dan keyakinan itu adalah amalan hati, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dikira ibadah itu hanya gerakan-gerakan fisik. Justru ibadah yang lebih penting adalah keyakinan-keyakinan yang benar. Itu sudah termasuk amalan. Memiliki akidah yang benar, itu sudah termasuk amalan yang dilakukan oleh hati, dan akan memberi pengaruh besar terhadap amalan anggota tubuh. Orang yang meyakini hanya Allah yang berhak disembah, maka semua amal ibadahnya akan dia persembahkan untuk Allah yang satu saja. Ini pengaruh akidah yang benar terhadap amal ibadah seorang hamba, yaitu pengaruh akidah tauhid, mengesahkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Hal yang khusus bagi Allah yang pertama, kita yakini hanya Dia yang berhak untuk disembah. Yang kedua, kita yakini hanya Dia Rabb kita, yaitu yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Oleh karena itu, kita tidak minta tolong kecuali kepadanya, karena hanya Dia Rabb kita. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dia yang menguasainya, Dia yang mengaturnya. Dia yang menciptakan rezeki dan semua kebaikan bagi para hamba. Dia yang menguasainya, Dia pula yang mengaturnya. Dia yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan yang menimpa hamba. Dia yang menguasainya, Dia yang mengaturnya. Segala sesuatu Dia yang menguasai, Dia yang mengatur, karena Dia yang menciptakan semuanya. Dan ini semuanya terkandung di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita mengucapkan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan pengaruh keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb kita, ini juga memberi pengaruh pada keimanan terhadap takdir. Kalau kita yakin hanya Allah Rabb kita, maka kita pun harus yakin segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendidikan ini jemaah sekalian harus kita berikan kepada anak-anak kita sejak kecil. Keimanan kepada Allah sebagai Rabb yang mencipta, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Maka hanya Dia yang menakdirkan segala sesuatu. Rasulullah SAW mengajarkan akidah ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu beliau masih berumur 9 tahun. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu 'alaika. Andai seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Lembaran-lembaran telah mengering, pena-pena sudah diangkat, dan lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya catatan takdir sudah usai, nggak ada perubahan. Ini penanaman keyakinan akidah terhadap takdir Allah. Ini bagian dari keimanan terhadap Allah sebagai Rabb. Maka hanya Dia yang menakdirkan segala sesuatu. Oleh karena itu, hanya kepadanya kita minta tolong, hanya kepadanya kita bersandar. Maka orang yang punya keyakinan ini, tidaklah dia berdoa memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Tapi lihatlah bagaimana kalau seseorang hilang keyakinan ini. Kemana dia minta tolong? Dia mencari kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Rusak akidahnya. Tidak ada dalam Islam yang namanya kuburan keramat. Tidak pula ada para wali yang bisa menjadi perantara untuk berdoa kepada Allah. Ini ajaran baru, ajaran bid'ah yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan, dan juga termasuk syirik. Karena doa itu ibadah. Syirik sekaligus bid'ah. Kalau lepas dari syirik, nggak akan lepas dari bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti ini. Dan faktanya jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada para wali, tidak sedikit dari mereka yang sudah sampai pada keyakinan para wali itulah yang mengabulkan doanya. Nggak perlu diteruskan kepada Allah. Meskipun dua-duanya syirik. Tapi yang kedua lebih parah. Kalau kita yakin Allah sebagai Rabb kita, maka kita pun yakin yang maha mampu mengabulkan doa kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang maha mampu mendengarkan doa-doa kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun tidak meminta, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Ini pengaruh akidah dalam hidup seorang muslim. Dia menjadi orang yang selalu bersandar hanya kepada Allah. Dan Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bergantung hati, bertawakal hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Sebagaimana Allah juga telah berjanji,
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Apakah kita ragu dengan janji Allah? Kalau kita memiliki keyakinan yang benar, tentu kita tidak boleh ragu sedikit pun terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta dan bersandar hanya kepada Allah yang satu saja. Dan jemaah sekalian, luar biasa pengaruh akidah ini dalam kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jemaah sekalian, para sahabat itu bukan hanya tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak minta harta kepada manusia. Sampai garam pun mereka minta kepada Allah. Tali sandal mereka putus, mereka minta kepada Allah. Kalau seorang sahabat itu berada di atas hewan tunggangannya, kemudian jatuh cambuknya, dia tidak minta tolong orang yang dibawa, tolong ambilkan, tapi dia turun sendiri dan ambil. Dia tidak mau minta kepada selain Allah. Padahal tidak semua minta kepada selain Allah syirik. Meminta kepada selain Allah yang syirik apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta kepada orang-orang yang sudah wafat adalah syirik. Yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita berkomunikasi secara wajar. Bukan kita bermunajat, berbisik. Entah dia ada di mana, seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu syirik. Yang ketiga, permintaan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka syirik. Contoh, minta dikaruniakan seorang anak, atau minta diturunkan hujan, atau minta diselamatkan dari azab kubur. Semua ini yang mampu melakukannya hanya Allah, maka memintanya dari selain Allah adalah syirik. Namun jemaah sekalian, para sahabat, meskipun manusia bisa memberi harta kepada mereka, mereka tidak minta. Dan hukum meminta harta kepada manusia, yaitu manusia yang tidak wajib menafkahi kita, itu hukum asalnya adalah haram, namun belum sampai syirik. Sedangkan meminta jasa, hukum asalnya adalah makruh. Kenapa jemaah sekalian bisa sampai pada hukum haram dan makruh? Karena ada banyak hadis yang mencela meminta kepada manusia. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang di antara kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Tapi sangat disayangkan jemaah sekalian, ada juga orang-orang yang sudah ngaji sering meminta-minta. Hampir tiap hari kirim WhatsApp. Dia minta sesuatu, minta terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya, dengan itu dia bisa makan, dengan itu dia bisa bekerja, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia, mereka beri atau mereka tidak beri. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, meminta harta pada asalnya adalah haram dan meminta jasa pada asalnya adalah makruh. Namun yang haram bisa menjadi mubah kalau dalam kondisi darurat. Sedangkan yang makruh bisa menjadi mubah kalau dalam kondisi sangat membutuhkan. Akan tetapi jemaah sekalian,
yang kita lihat dari kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW, garam pun mereka minta kepada Allah. Tali sandal yang putus, mereka minta kepada Allah. Cambuk yang jatuh, mereka turun sendiri, tidak meminta kepada orang lain. Karena kuatnya tauhid mereka, kuatnya akidah mereka, bahwa Allah dialah Rabb. Ada sedikit tambahan jemaah sekalian, mungkin azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, termasuk bahaya rusaknya keyakinan kepada Allah sebagai Rabb adalah munculnya syirkul asbab. Dan ini adalah kesyirikan yang bentuknya sangat luas. Masuk dalam bab ini keyakinan terhadap jimat-jimat. Begitu pula keyakinan akan adanya sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan atau sebaliknya, yang mendatangkan keberuntungan. Dan semua yang dianggap sebab, apakah itu sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, apabila itu bukan sebab, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Orang yang beriman Allah satu-satunya Rabb-nya, maka dia pun meyakini hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Contoh, dalam hal pengobatan. Bagaimana kita mengetahui satu pengobatan itu adalah sebab kesembuhan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya ada dua. Yang pertama, melalui dalil syar'i. Sebagai contoh, madu, habbatus sauda, berbekam, dan lain-lain. Dari mana kita tahu itu adalah obat? Dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Cara yang kedua untuk mengetahui sesuatu adalah sebab, melalui percobaan ilmiah yang bisa membuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Contoh, obat-obat kedokteran modern. Dari mana kita tahu itu adalah sebab kesembuhan? Karena sudah dibuktikan. Maka apabila sesuatu dianggap sebab kesembuhan, tapi tidak bisa dibuktikan dengan salah satu dari dua cara ini, meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Di mana letak syiriknya? Yaitu seakan-akan kita bersekutu atau bersaing dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Sebut apa saja yang diyakini sebagai sebab kesembuhan, tapi nggak bisa dibuktikan dengan dua cara ini, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Kemudian jemaah sekalian, kekhususan Allah yang ketiga yang harus kita tauhidkan adalah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ini adalah ilmu tauhid yang sangat luas yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita
ini adalah jaminan masuk surga. Beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya, dia pasti masuk surga. Apa ini maksud melakukan ihsa? Ihsa itu bukan sekedar menghafal. Jadi nggak tepat kalau kita terjemahkan sekedar menghafal. Ihsa itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mencakup 3 makna. Yang pertama, mempelajari lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Yang kedua, berdoa dengannya. Kita sebut nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia di dalam doa-doa kita. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Dan kita nggak akan bisa mengamalkan konsekuensinya dengan baik sebelum kita mempelajari lafaz dan maknanya. Contoh jemaah sekalian, bagaimana pengaruh beriman kepada nama dan sifat Allah. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar, yang pendengarannya meliputi segala sesuatu, maka bagaimana kita mengamalkan konsekuensinya? Tidaklah kita berbicara kecuali apa yang Allah ridhoi. Setiap kita mau mengungkapkan kata-kata, kita ingat, ini Allah lagi dengerin. Allah memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat, yang penglihatannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. Maka setiap kita mau melakukan apapun, kita buka HP misalkan saat kita bersendirian, istri sudah tidur, walaupun kita pakai headset nggak kedengaran, tapi saat kita buka HP, hadir di hati kita, ini Allah lagi lihat. Apa yang kita lihat di HP sekarang? Kalau kita malu manusia melihat apa yang kita buka di HP kita, kepada Allah lebih pantas kita malu. Ini contoh orang yang paham betul tauhidul asma wa sifat. Demikian seterusnya. Makanya ini adalah ilmu yang luas sekali. Semakin dalam kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maka kita akan menyempurnakan ibadah kita. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa melakukan ihsa padanya, dia pasti masuk surga. Inilah jemaah sekalian, sedikit pembahasan tentang pokok akidah Islam, tauhid dalam 3 macamnya, dan bagaimana pengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita pun paham mempelajari ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting dalam hidup kita, maka bersemangatlah dalam belajar tauhid. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, kan kita juga di usaha sosial di masyarakat, dan untuk muda-muda sekarang itu saya mau jumpai fenomena di mana gelombang ateisme ini mulai pecah, baik di kalangan muslim ataupun kalangan kafir. Ketika saya berhadapan dengan orang kafir, dari misalkan kenalan saya yang kafir itu, dia itu mengaku sebagai ateis, sikap kita itu harus bagaimana Ustaz? Kita dakwakan dia, pertama tentu kita dakwakan dia Islam. Terus langkah selanjutnya itu apa, maksudnya kita itu biarkan dia pada kesesatan, tidak menyembah Tuhan mereka, terus menjadi tidak beragama, atau bagaimana? Baik. Jemaah sekalian, ketika kita berada di satu daerah atau satu zaman,
di mana gelombang kekafiran, seperti kata beliau, gelombang ateisme begitu kencang, maka kencangkan juga gelombang tauhid. Dan inilah jemaah sekalian makna firman Allah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, yang hak itu telah datang dan yang batil itu telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maksudnya, kalau di situ ada kekafiran, kita gencarkan dakwah tauhid. Kalau di situ ada bid'ah, kita gencarkan dakwah sunnah. Kalau di situ ada kemaksiatan, kita gencarkan dakwah untuk mengajak manusia takut kepada Allah. Demikian seterusnya. Di situ ada kebodohan, kita gencarkan ilmu. Itu maknanya. Kalau kita gencarkan ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Pertanyaannya jemaah sekalian, kuncinya apa untuk bisa menggencarkan dakwah tauhid sehingga mematikan dakwah kekufuran? Kuncinya adalah kita pertama sekali semangat menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Gimana caranya kita bisa berdakwah kalau kita nggak menuntut ilmu? Ini yang pertama sekali kita lakukan. Semangat belajar akidah. Gimana caranya belajar akidah yang benar? Pelajari kitab demi kitab. Jangan hanya semangat ada tablik akbar, ada kajian tematik, ada ustadz dari luar datang. Itu bagus. Tapi untuk mengokohkan keilmuan kita, bukan itu. Itu kebanyakannya hanya memotivasi kita. Tapi mengokohkan keilmuan adalah menamatkan kitab demi kitab. Tamatkan. Pertama, misal Salasatul Usul wa Adillatuha. Jangan hanya masuk pertemuan pertama dan kedua, kemudian khataman kitab baru dia muncul lagi. Hadir jemaah sekalian. Setiap pertemuan hadir. Bahkan sepatutnya kita berusaha untuk menghafal. Dengan menghafal akan memudahkan kita untuk mendakwahi dan bahkan membantah berbagai macam syubhat. Jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membantah semua syubhat orang-orang musyrik, Yahudinya, Nasraninya, ahli filsafatnya, semua ahli bid'ah. Tapi beliau tidak pernah mendalami kitab-kitab mereka, tidak. Yang beliau dalami adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu cukup untuk membantah mereka. Kalau kita benar-benar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, itu sudah sangat mencukupi untuk membantah mereka. Kitab Salasatul Usul, selesaikan. Membantah ateisme cukup dengan kitab ini sudah. Kalau antum pahami, hafalkan dengan baik, bisa antum bantah segala macam bentuk ateisme. Nomor satunya saja sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian selesai kitab Salasatul Usul, naik pada kitab Tauhid. Ini lebih panjang lagi. Tapi kalau kita rutin mengikuti, insya Allah tidak terasa selesai kitabnya. Dan zaman sekarang jemaah sekalian, Allah mudahkan kita. Kalaupun nggak sempat hadir, usahakan dapatkan rekamannya. Kalau nggak ada rekamannya, cari rekaman mungkin dari ustadz lain dengan tema yang sama, bab yang sama. Allah mudahkan kita zaman sekarang. Kemudian selesai itu Kashfus Syubuhat atau Al-Qawaidul Arba, kemudian Nawaqidul Islam, kemudian lebih tinggi lagi Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian lebih tinggi lagi Aqidah Tahawiyah,
Begitu cara belajar. Sudah selesai, mulai lagi dari awal. Supaya kokoh keilmuan kita. Kalau merasa sudah kokoh, boleh meningkat lagi ke kitab yang lain. Seperti At-Tadmuriyah dan lain-lain. Jadi, begitu cara belajar yang benar. Menamatkan kitab demi kitab. Kalau mau keilmuan kita kokoh, manfaatnya apa? Kita tidak akan mudah digoncang oleh berbagai macam syubhat. Berapa banyak orang yang sudah bertahun-tahun belajar, datang sedikit syubhat, goyang dia. Kenapa? Ilmunya nggak kokoh. Bagaimana lagi dia mau membantah orang sesat? Dia sendiri saja gampang digoncangkan dengan syubhat. Gimana dia bisa bantah orang yang sesat? Gimana dia bisa menyelamatkan orang yang sesat? Jadi ini kunci utamanya. Kalau kita mau bantah mereka, dalami dulu ilmunya. Dan jangan sekali-kali masuk dalam dunia bantah-membantah tanpa mendalami ilmunya. Tapi kalau cuma sekedar menyampaikan, setelah itu kita pergi, tidak masalah. Contoh di Facebook, ada orang yang men-share tentang ateisme. Buat di komennya. Akidah yang benar, setelah itu kita tinggal. Dan nggak perlu dibaca, nggak perlu didengarkan, nggak perlu. Itu kalau kita merasa ilmu kita belum cukup. Jangan didengarkan, jangan dibaca. Share saja akidah yang benar di situ. Tapi kalau kita rasa kita mampu membantah karena kita sudah mendalami ilmu, tidak mengapa. Kita baca apa syubhatnya, kemudian kita bantah. Itu dengan syarat kita sudah mendalami ilmu. Kalau belum, jangankan membantah, malah kita kena syubhat. Jadi seperti itu. Kita pun harus bergerak. Tapi bergerak tidak sembarangan. Harus didasari oleh ilmu. Ini tonggak dakwah. Begitu pula ikhlas. Ilmu dan ikhlas. Dua kunci keberhasilan dakwah yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah menunjukkan keikhlasan. Bukan kepada partai, kelompok, organisasi, atau tokoh. Tapi kepada Allah. Bukan pula kepada dunia. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu artinya ilmu yang terang. Ini yang harus kita lakukan. Kita juga harus berjuang, harus menyebarkan dakwah ahli sunnati wal jamaah dan membantah golongan-golongan yang sesat. Dan juga termasuk cara terbaik dalam membantah adalah cukup menukil bantahan para ulama. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kalau kebetulan kita melihat syubhat, syubhat itu jangan dicari ya. Kalau kebetulan kita melihat syubhat, kita mendengar syubhat, maka carilah bantahan para ulama. Kalau kita nggak ketemu, coba ketemu dengan seorang ulama atau seorang da'i, minta tolong Ustaz bantah ini, saya mau rekam, nanti saya share. Itu cara yang paling bagus. Jadi nggak harus kita sendiri yang bantah, cari bantahan para ulama. Dan masalah ateisme ini sebenarnya sudah dibabat habis di dalam syarah Thalathatul Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau kita pelajari dalam akidah, mengenal Allah, begitu pula dalam rukun iman, penjelasan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, maka di situ sudah mengandung bantahan kepada semua syubhat ateisme. Dan jemaah sekalian, di antara ciri bantahan Al-Quran adalah mengajak manusia berpikir, menggunakan akal sehat. Inilah keistimewaan ajaran Islam. Ajaran Islam selalu sesuai dengan akal sehat. Sehingga apapun yang bertentangan dengan akal sehat, kita bisa bantah dengan dalil. Apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita bisa bantah dengan dalil, dan kita bisa bantah dengan logika. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Semua ajaran Islam sesuai logika yang sehat. Semua yang bertentangan dengan Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Cuma kita mampu atau tidak, maka ini perlu proses belajar.
dan melihat bagaimana para ulama membantah. Barangkali demikian akhi, wallahu alam. Habis waktu ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.